Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang use case diagram, kemudian lanjut dengan mempraktekannya. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan fungsionalitas sebuah sistem ataupun persyaratan yang harus dipenuhi sistem dilihat dari sudut pandang pemakai. Use case diagram juga menunjukkan interaksi antara aktor dengan use case. Dengan use case diagram ini diharapkan bisa membuat diagram sesuai dengan studi kasus pada dunia nyata. Notasi yang pertama adalah aktor, yaitu notasi yang menggambarkan pengguna sistem berupa manusia, device, ataupun sistem lainnya. Adapun notasinya adalah seperti ini. Selanjutnya, use case merupakan perilaku sistem. Use case juga menggambarkan pada apa yang sistem harus kerjakan, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Penamaannya pun bisa diasumsikan dengan kata kerja ataupun kata benda turunan. Simbolnya adalah seperti ini. Berikutnya, relasi. Ada beberapa jenis relasi. Yang pertama adalah association, yang menunjukkan interaksi antara setiap aktor tertentu dengan setiap use case tertentu. Berikutnya adalah generalization, yang menunjukkan sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya, atau bisa diwujudkan dari konsep pewarisan. Selanjutnya adalah aggregation, yang menunjukkan bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Selanjutnya adalah dependency, terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah include, yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya meliputi fungsionalitas dari use case lainnya. Ini adalah contoh ilustrasi yang menunjukkan tipe include. Use case ini menunjukkan bahwa hubungan antar use case yang menggambarkan adanya ketergantungan dari use case yang ditambahkan. Kemudian tipe berikutnya adalah extend, yang merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lain jika kondisi atau syarat tertentu dipenuhi. Ini adalah contoh ilustrasi yang menunjukkan tipe extend. Tipe extend ini biasanya diwujudkan jika terdapat pilihan atau syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan use case yang lainnya bisa dikerjakan. Baiklah, kita akan mulai melakukan latihan dengan menggunakan Sybase Power Designer. Untuk langkah pertama, kita pilih file new model, kemudian kita pilih kategori. Di sini ada business, ada information, ada application, teknologi, kemudian requirement and planning. Kita bisa memilih business, kemudian kita pilih use case definition. Jadi intinya kita memilih kategori item, yaitu use case definition. Selain pada kategori bisnis, kita juga bisa memilih kategori requirement and planning, karena juga terdapat kategori items use case definition. Jadi bisa menggunakan kategori bisnis ataupun requirement and planning. Kita pilih use case definition. Model name ini bisa kita isi sesuai dengan studi kasus yang akan kita rancang use case diagramnya. Misalnya terdapat kasus sistem perpustakaan.
kita pilih OK. Nah, ini adalah area kerja di mana kita akan membuat diagram use case. Terdapat simbol aktor, kemudian association, generalization, dependency, dan lain sebagainya untuk mendukung dalam membuat use case diagram. Yang pertama, kita bisa memilih simbol aktor untuk menunjukkan notasi aktor. Jadi ada siapa saja yang akan menggunakan sistem perpustakaan, kita bisa memilih simbol aktor. Untuk memberi nama, kita bisa melakukan double klik. Misalnya petugas perpustakaan. Kemudian aktor yang kedua, misalnya pengunjung perpustakaan. Pada sistem perpustakaan ini terdapat beberapa use case yang akan dilakukan oleh petugas perpustakaan dan juga pengunjung perpustakaan. Pilih simbol use case. Kita bisa membuat beberapa use case sekaligus ataupun satu persatu kita beri keterangan. Nah, untuk membuat use case diagram ini alangkah baiknya kalau kita sudah membuat kerangka terlebih dahulu dengan cara menggambar pada teks terlebih dahulu. Jadi ketika membuat menggunakan software, kita tinggal menyalin. Di sini saya misalkan pengunjung perpustakaan dapat melihat katalog perpustakaan. Pengunjung perpustakaan dapat melihat katalog pustaka. Kita bisa menggunakan simbol association. Selanjutnya, untuk use case berikutnya, kita bisa memberi keterangan terlebih dahulu pada semua use case, baru nanti kita pilih relasi yang tepat antara use case dengan aktor ataupun antara use case.
Selanjutnya kita pilih relasi untuk menghubungkan antar aktor dengan use case. Petugas perpustakaan dapat mengolah data anggota, dapat melakukan validasi login, kemudian petugas perpustakaan juga dapat mengolah data petugas, dapat mengolah data pustaka. Petugas perpustakaan juga dapat mengolah data transaksi peminjaman. Di sini pengunjung hanya dapat melihat katalog pustaka, sedangkan pengolahan data mulai dari input data, proses, sampai dengan output dilakukan oleh petugas perpustakaan. Di sini ada cetak bukti peminjaman. Cetak bukti peminjaman ini merupakan use case tambahan dari use case mengolah transaksi peminjaman. Kita bisa memilih dependensi untuk menghubungkan antar dua use case ini. Jadi bukti peminjaman ini akan terjadi jika terdapat transaksi peminjaman. Kita bisa memilih relasi dependensi, kemudian kita beri keterangan apakah termasuk include ataupun extend. Kita pilih stereotip, kemudian di sini ada keterangan apakah extend ataupun include. Jika cetak bukti peminjaman ini merupakan keseluruhan fungsionalitas dari use case transaksi peminjaman, kita bisa memilih include. Namun jika terdapat pilihan, jadi bisa mencetak bukti dan juga tidak, maka bisa memilih extend. Nah, di sini saya pilih include karena ketika use case peminjaman ini dilakukan, maka akan secara langsung mencetak bukti peminjaman. Ini adalah contoh use case diagram untuk sistem perpustakaan. Baiklah, semoga latihan kali ini dapat membantu dalam membuat use case diagram sesuai dengan studi kasus di dunia nyata. Demikianlah pembahasan kita tentang use case diagram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.